Amen Klinik adalah sebuah klinik yang unik. Ini adalah sebuah klinik yang menggunakan teknologi Single Photon Emission Computed Tomography atau disingkat SPEC untuk melihat aliran darah daripada bagian tubuh manusia seperti jantung, hati, tulang, atau otak. Nah, klinik ini telah melakukan 100.000 kali scan SPEC pada pasien-pasien dari usia 9 bulan hingga yang 101 tahun dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas aliran darah dari pasien-pasien yang bersangkutan pada otaknya. Nah, kalau kita lihat pada kedua gambar ini terlihat jelas akan pola aliran darah. Yang kita lihat di sebelah kanannya adalah otak dari seseorang yang sehat. Sementara di sebelah kiri itu adalah bagan aliran darah dari otak seorang yang alkoholik. Nah, kalau kita lihat bahwa aliran darah daripada otak yang sehat itu terlihat lebih merata. Pada otak orang yang alkoholik itu akan tampak bolong-bolong. Ini bukan otaknya yang bolong-bolong, tetapi aktivitas aliran darah. Dan yang sangat menarik adalah dari hasil penelitian dari ratusan ribu hasil scan yang kemudian mereka pisahkan antara aliran otak yang sehat dengan aliran otak yang kurang sehat atau yang tidak sehat, dan mereka melihat hubungannya. Dan hubungan antara hasil scan otak dengan kehidupan daripada orang-orang yang bersangkutan itu sangat mencengangkan. Mereka menemukan bahwa orang-orang yang hasil scan otaknya baik, mereka umumnya lebih bahagia, kesehatannya lebih baik, secara finansial mereka juga lebih baik, mereka lebih bijaksana dalam membuat keputusan, mereka adalah orang-orang yang kreatif dan juga inovatif. Kemudian mereka membandingkan dengan orang-orang yang hasil scan otaknya tidak bagus, yang aliran darahnya tidak baik. Maka entah karena apa alasannya, apakah karena mereka pernah jatuh, atau karena makanan-makanan mereka yang tidak sehat, atau mereka juga suka merokok, menggunakan narkoba, dan tinggal di tempat-tempat yang polutan, yang banyak polusi, atau tempat-tempat yang banyak racunnya, maka didapati bahwa orang-orang yang demikian itu lebih mudah sedih, lebih banyak penyakit, biasanya mereka lebih rendah dari segi ekonomi, dan mereka lebih ringkih, lebih kaku. Sehingga bisa dibuat satu kesimpulan bahwa jika otak kita sehat, kita akan menjadi orang yang lebih bahagia. Dan jika otak kita bermasalah, hidup kita akan mengalami banyak masalah. Sehingga dikatakan kalau mau memilih pasangan hidup, jangan periksa kantongnya, jangan periksa jenis mobilnya, periksa hasil scan otaknya. Karena itu akan lebih tepat menunjukkan akan kepribadian dan kebahagiaannya. Kita semua tahu bahwa setiap perusahaan dikendalikan oleh seorang CEO yang bertanggung jawab akan kemajuan dan kehancuran daripada perusahaan yang bersangkutan. Bagaimana dengan hidup kita? Siapakah yang menjadi CEO dari hidup kita? Siapakah yang mengendalikan hidup kita? Dalam sebuah seminar, pertanyaan ini ditanyakan, dan ada yang menjawab, istri saya. Mudah-mudahan bukan istri kita yang mengendalikan seluruh hidup kita, tetapi jawaban yang sesungguhnya CEO dari hidup kita adalah otak kita. Atau lebih tepat adalah bagian depan dari otak kita yang disebut sebagai frontal lobe. Dialah yang bertanggung jawab atas semua keputusan yang kita buat. Apakah itu keputusan yang tepat atau tidak? Apakah itu keputusan yang membawa kita kepada kebaikan atau sebaliknya kepada kehancuran? Jadi jika kesehatan otak bisa menentukan kebahagiaan kita, tentu kita harus dengan hati-hati menjaga otak kita sebaik mungkin. Tidak heran firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, dalam buku Amsal 4 ayat 23. Jadi hati, tentunya hati yang dimaksud di situ adalah otak kita. Tuhan tidak mengatakan, jagalah mobilmu dengan segala kewaspadaan, atau jagalah rumahmu, tetapi jagalah pikiranmu. Jagalah hati yang sehat, karena dari pikiran yang sehat akan menghasilkan manusia yang bahagia. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memperoleh otak yang sehat? Otak yang lancar aliran darahnya.
Nah, hasil penelitian dari Amen Clinic mendapati bahwa gaya hidup seseorang itu sangat mempengaruhi akan aliran darah di otaknya, sangat mempengaruhi kesehatan dari otaknya. Nah, makanan adalah salah satunya. Ternyata apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, yang masuk ke dalam pencernaan kita, itu sangat mempengaruhi otak kita. Nah, sebagai contohnya di dalam satu buku ditulis oleh seorang yang bernama Ellen White, dikatakan bahwa gula misalnya dikatakan itu tidak baik untuk perut. Itu akan menyebabkan dikatakan iritasi dan akan mengaburkan akan pikiran kita. Jadi, kalau kita banyak atau kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis-manis, itu akan mempengaruhi bukan hanya kesehatan kita, tetapi juga otak kita. Peredaran darah di dalam otak kita akan mengalami masalah dan kemudian akan mempengaruhi kita di dalam membuat keputusan-keputusan di dalam hidup kita. Jadi dengan kata lain bahwa kalau kita belajar kesehatan itu, maka kita juga tahu bagaimana memperlakukan otak kita dengan baik. Jadi dikatakan bahwa makanan-makanan termasuk di dalamnya itu stimulan, rokok, narkoba, itu sangat merusak otak kita. Itu akan mengakibatkan peredaran darah di otak kita menjadi tidak aktif. Sebaliknya, didapati bahwa berolahraga itu sangat baik buat otak kita. Seorang penulis yang sama menuliskan bahwa seluruh sistem tubuh itu membutuhkan pengaruh latihan yang menyegarkan di udara terbuka. Lalu dikatakan bahwa beberapa jam berolahraga atau bekerja secara fisik setiap hari itu akan cenderung untuk memperbaiki kekuatan tubuh. Dan dikatakan istirahat serta merilekskan pikiran. Jadi dengan kata lain sangat penting bagi kita sekali-sekali untuk keluar dari rumah. Setiap hari kita mengambil waktu untuk berjalan, berolahraga di bawah sinar matahari. Dengan demikian otak kita akan disehatkan, otak kita akan dikuatkan, peredaran darah akan jadi lancar, dan juga otak akan mengeluarkan banyak hormon anti-stres yang diproduksi pada saat kita berolahraga. Nah, hati-hati bahwa stres juga merusak otak kita. Dikatakan kita harus mampu untuk mengatasi rasa stres. Dalam studi itu yang dilakukan oleh para ahli peneliti dari Rosalind Franklin University, dikatakan bahwa mereka mendapati bahwa satu peristiwa stres sosial saja itu dapat membunuh sel-sel otak kita. Jadi ini sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau kita terus stres, kita akan banyak membunuh sel-sel di otak kita. Saya tahu memang tidak mudah untuk mengatasi stres. Terutama kita yang hidup di kota-kota besar, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, mendidik anak, keuangan, deadline pekerjaan. Itu sebabnya bahwa dalam hidup kita di kota besar terutama, kita harus banyak berserah, harus banyak berdoa, berserah kepada Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Satu kalimat yang saya sukai di dalam kitab Mazmur 23 mengatakan, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya, karena Engkau besertaku. Dan sekalipun ada banyak sekali masalah dalam hidup kita setiap hari, tapi kalau kita bangun tidur dan kemudian kita berdoa kepada Tuhan, kita memilih untuk tidak stres karena kita tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu akan selalu berjalan bersama dengan kita di dalam menghadapi akan masalah-masalah kita. Saya selalu baca ayat itu setiap pagi dan itu merupakan kekuatan saya untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi sepanjang hari. Selain stres, Amen Clinic menunjukkan bahwa orang yang berpikiran negatif itu juga dapat merusak akan kesehatan otaknya. Di dalamnya termasuk rasa benci, dendam, iri hati, sulit memaafkan. Semua itu merugikan otak kita. Jadi kita harus selalu dapat menjaga pikiran kita berpikir positif. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang beli mobil baru, kasih ucapan selamat. Jangan bikin gosip mengatakan ini pasti hasil korupsi. Nah, kalau ada yang bersalah kepada kita, maafkan dia dan lupakan. Oleh karena dendam,
kebencian itu hanya akan menghancurkan otak kita. Dan pada akhirnya akan menghancurkan akan hidup kita. Jadi saudara sekalian, ada satu hubungan yang erat antara gaya hidup kita dengan kesehatan otak kita. Ada satu hubungan yang sangat erat antara kesehatan otak kita dengan kebahagiaan kita. Bagaimana cara otak kita bekerja? Mengapa kadang-kadang kita terlihat mudah emosi, gampang jatuh ke dalam pencobaan, susah menepati janji, susah menepati komitmen kita? Kenapa kita kadang-kadang membuat keputusan yang salah? Nah, kita harus belajar bagaimana cara otak kita bekerja. Kita akan mencoba untuk mengerti akan bagian yang kecil di atas kepala kita. Di dalam otak kita itu ada sel otak yang disebutkan neuron. Ada 100 miliar sel di dalamnya dan membentuk jaringan satu dengan yang lain. Dan jaringan-jaringan itu ada jembatannya, dinamakan sebagai sinaps ya. Ada 10.000 jembatan di dalam sel otak kita yang terus berkomunikasi satu dengan yang lain. Mereka membentuk jaringan. Kelihatannya ini simpel, tapi sesungguhnya ini adalah satu keadaan yang sangat rumit. Kita bisa membayangkan kerja dari sel otak kita itu seperti jaringan telepon. Dibandingkan dengan jaringan komunikasi telepon di seluruh dunia, maka jaringan sel otak kita dikatakan lebih rumit. Otak kita itu bisa memproses miliaran denyut saraf yang melintas di antara sel otak dengan kecepatan 43 km per jam. Satu sel otak bisa menerima berita dari 100.000 sel otak lainnya dalam satu waktu yang bersamaan. Saudara bisa bayangkan 100.000 berita WhatsApp masuk dalam waktu yang bersamaan ke dalam HP kita. Apa yang akan terjadi? Mungkin HP kita akan keluar asap, atau hang. Tetapi otak kita sanggup untuk menerima berita sebanyak itu. Dr. Daniel Amen, dia adalah pemilik daripada klinik Amen Klinik tadi, dan dia juga seorang penulis buku yang mengatakan Change Your Brain, Change Your Life. Dia mengatakan bahwa otak manusia mempunyai lebih banyak koneksi daripada bintang-bintang yang ada di seluruh alam semesta. Dan otak manusia itu adalah benda yang paling rumit yang ada di semesta alam ini. Tidak heran di dalam kitab Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi tidak ada benda ciptaan manusia yang bisa menyaingi akan otak manusia. Dan yang sangat menarik adalah pada saat kita melakukan sebuah aktivitas, sebuah kegiatan, misalnya sedang berjalan, maka semua neuron-neuron atau sel otak kita akan saling mengirim berita untuk membentuk satu jaringan, yaitu namanya jaringan untuk melakukan aktivitas berjalan. Dan pada saat saya melakukan pekerjaan itu, maka jaringan itu akan aktif, dia akan menyala seperti lampu-lampu pada pohon Natal. Sekarang saya mau saudara membayangkan seorang anak kecil yang baru pertama kali belajar berjalan. Maka waktu dia mulai berjalan, maka akan terbentuk jaringan di dalam sel otak dia akan kegiatan berjalan. Dan karena ini adalah yang pertama kalinya dia melakukan kegiatan itu, maka jaringan itu masih jaringan yang baru terbentuk, masih belum dalam. Lalu kemudian anak itu mulai berdiri, lalu kemudian dia berjalan, lalu kemudian dia jatuh, lalu kemudian dia berdiri lagi dan dia mencoba berjalan lagi. Setiap kali anak itu mencoba, maka jaringan itu akan menyala. Dan semakin sering jaringan itu menyala, maka semakin dalam jejak jaringan itu di dalam otak anak itu. Dan ketika jaringan itu sudah terbentuk, maka anak itu sudah mulai dapat berjalan dengan lancar. Mengapa? Oleh karena jaringan neuron itu sudah terbentuk dan terus menyala, terus diulang, dan sudah membentuk sebuah jaringan yang kokoh, jaringan yang mendalam. Dan dengan demikian, satu kebiasaan
sudah terbentuk. Semakin sering anak itu melakukan, semakin sering anak itu berlatih untuk berjalan, maka jaringan yang mengatur gerakan berjalan itu akan semakin kuat, semakin mendalam. Dan sekarang anak itu sudah berjalan, sudah bisa berjalan dengan lancar tanpa perlu berpikir mengatur keseimbangan. Oleh karena jaringan neuron untuk kegiatan itu sudah terbentuk dan mendalam. Seperti jalan setapak di lapangan rumput yang sering dilewati oleh orang secara berulang-ulang. Jadi sebuah kebiasaan itu terbentuk apabila ada satu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, ini baru satu dari sekian ratusan kebiasaan yang kita bentuk sepanjang hidup kita. Nah, jadi di dalam otak kita itu ada jaringan-jaringan yang berisi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Duke University membuat satu penelitian dan dia mengatakan bahwa 40% dari semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu bukan hasil keputusan kita, tetapi itu karena satu kebiasaan. Misalnya sikat gigi, ikat tali sepatu, kita sudah lakukan itu tanpa berpikir. Kita nggak perlu membuat keputusan mau sikat yang atas dulu apa sikat yang bawah dulu, mau ikat tali kaki kanan atau kiri dulu. Semua kita lakukan tanpa kita perlu berpikir. Begitu juga memilih makanan. Apakah kita mau makanan yang sehat atau mau pilih makanan yang tidak sehat, kita lakukan tanpa kita sadari, karena itu menjadi sebuah kebiasaan, sebuah habits. Memang habits membuat hidup menjadi lebih mudah. Tetapi habits, kebiasaan kita juga bisa menjerumuskan kita. Misalnya merokok, dia lakukan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya membentuk satu jaringan neuron setengah mati untuk mengatasinya. Ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang kita lakukan berulang-ulang. Sekalian kalau kita telusuri semua masalah dalam hidup kita, umumnya disebabkan oleh karena jaringan neuron yang kita bentuk dan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bisa membawa kita kepada kesehatan atau membawa kita ke rumah sakit. Dan jika penyakit kita itu disebabkan oleh karena kebiasaan kita, maka untuk bisa sembuh sempurna, kita harus mengubah kebiasaan kita. Dan kita akan terbebas dari penyakit dan masalah-masalah yang lainnya. Orang umumnya tidak membuat kesalahan besar sekaligus, bukan? Tapi dari kesalahan kecil yang diulang-ulang sehingga membentuk satu jaringan neuron yang dalam, dan kemudian jaringan yang neuron itu akan terus menyala dan kemudian akan bawa kita kepada kebahagiaan atau kepada kesusahan. Contohnya korupsi, itu biasanya dimulai dengan mengambil pulpen dari kantor, ambil 1, ambil 2, ambil 3, dan akhirnya mulai lebih berani. Kanker misalnya, tidak terbentuk hanya karena kita melanggar satu prinsip kesehatan, tidak karena kita stres satu kali, tetapi pada saat kita terus melanggar prinsip kesehatan, kita menjadikan stres sebagai gaya hidup, maka jaringan neuron yang tidak sehat itu akan membekas, dan kita akan melakukan kebiasaan itu terus-menerus, stres terus-menerus, dan kemudian masalah penyakit akan datang. Tidak heran seorang penulis yang bernama Zig Ziglar mengatakan bahwa kita membangun karakter kita dengan bata-bata kebiasaan yang kita susun dari hari ke hari. Jadi bangunan daripada hidup kita ini adalah disusun dari kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari. Lalu dikatakan bahwa pertama kita membuat kebiasaan kita, setelah itu kebiasaan itu yang akan membuat kita, yang akan menentukan nasib kita. Tak heran ada puisi mengatakan, taburlah pikiran, tuailah perbuatan. Taburlah perbuatan, tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, dan tuailah karakter. Taburlah karakter, dan tuailah tujuan atau destiny kita. Sangat menarik kata karakter. Di dalam bahasa Greka, itu adalah satu kata yang berarti menandai, menggores. Seperti yang tadi saya katakan, seperti sebuah taman rumput yang sudah ada jalan setapak. Karena terus-menerus digores, dilewati, dilakukan secara berulang-ulang. Tidak heran
bahwa kita harus membangun kebiasaan yang baik dengan melakukannya berulang-ulang. Alkitab mengatakan haruslah kamu mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila kamu duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring di rumahmu, atau apabila Anda sedang bangun. Berulang-ulang kita mengajarkan kepada anak kita. Mengapa? Supaya jaringan neuronnya menjadi mendalam dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan itu tentu tidak bisa hanya satu kali. Baik, oleh karena kebiasaan kita, jaringan neuron kita itu menentukan akan kebahagiaan kita. Dan karena kebiasaan-kebiasaan kita itu akan menentukan tujuan hidup kita, apakah itu kepada kebaikan atau kehancuran, maka pikiran kita menjadi objek rebutan bagi malaikat baik dan malaikat yang jahat. Masing-masing punya agenda untuk membawa kita kepada kebaikan atau kehancuran. Setan berusaha mendorong kita untuk membuat jaringan neuron yang akan menuntun kita kepada kesusahan, penyakit, dan dosa. Setan akan menuntun kita untuk membawa pilihan-pilihan yang salah dan mengulangnya sampai membentuk satu jaringan neuron yang pada akhirnya akan menjadi satu kebiasaan yang pada ujungnya akan menghancurkan hidup kita. Tidak heran oleh karena pilihan kita berada di dalam rumah sakit. Tidak heran oleh karena pilihan kita, rumah tangga kita berantakan. Tetapi Tuhan sebaliknya ingin menolong kita supaya kita bisa membentuk satu jaringan neuron yang menuntun kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang membawa kita kepada hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 ada satu ayat yang sangat luar biasa. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup yang asal hidup, tetapi hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Melimpah artinya gelas yang dituang air sampai keluar dari gelas itu. Itu artinya berkelimpahan. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membentuk satu kebiasaan hidup yang baik? Bagaimana kita bisa menghindar dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk yang telah kita bentuk selama bertahun-tahun? Setiap tahun baru, orang selalu membuat satu list panjang apa yang harus saya lakukan. Bagaimana saya membentuk satu kebiasaan yang baik. Bagaimana saya menghilangkan kebiasaan yang buruk. Orang pada awal tahun membuat komitmen untuk berolahraga. Mereka ingin berhenti merokok. Mereka ingin menjadi suami yang lebih baik. Ingin menjadi istri yang lebih setia. Ingin makan makanan yang lebih sehat. Dan list itu bisa panjang sekali. Namun pada akhirnya, kemudian kita menyerah. Kemudian kita kembali kepada gaya hidup sebelumnya. Kita kembali kepada kebiasaan sebelumnya. Jadi sebetulnya apa rahasia untuk mengubah jaringan neuron kita? Supaya kita bisa mendapatkan hidup yang berbahagia, hidup yang berkelimpahan. Bagaimana kita bisa mendapatkan satu hikmat sehingga kita bisa mengalami satu perubahan di dalam hidup kita ke arah yang lebih baik? Bagaimana caranya supaya kita tidak gagal setiap tahun untuk memulai satu kebiasaan yang baik? Tidak heran ketika Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo dalam satu mimpi dan kemudian berkata, mintalah apapun hendak kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan meminta kepada Salomo, boleh minta apa saja dan saya akan berikan kepadamu. Lalu kemudian Salomo dikatakan tidak meminta harta, kekayaan, dan umur panjang. Dia tahu bahwa untuk menjadi seorang raja yang baik, dia membutuhkan hikmat atau wisdom atau kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dan yang sangat menarik, inilah respon Tuhan terhadap permintaan dari Raja Salomo di dalam kitab Raja-Raja 3 ayat 11-12. Dikatakan, berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya
Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Salomo ditawarkan meminta apa saja, dan dia meminta yang terbaik. Dia meminta hikmat, dan permintaan Salomo menunjukkan bahwa dia tahu apa yang dia butuhkan. Walaupun dia tidak seperti bapaknya Daud yang selalu ada di dalam peperangan, yang tangannya selalu berkelumuran darah. Dia tidak pernah pergi untuk berperang. Tetapi jangan lupa bahwa dia pun memiliki satu peperangan yang tidak kalah dengan bapaknya. Dan dia tidak berperang melawan musuh dari luar, tetapi justru dia berperang melawan musuh dalam selimut. Dia berperang melawan panglima perangnya sendiri. Dia berperang melawan imam besarnya sendiri yang ingin kudeta dan ingin memberontak terhadapnya. Dan semua itu memerlukan hikmat yang luar biasa untuk bisa menang. Saudara sekalian, apakah kita pun sama seperti Salomo, berperang setiap hari? Dan satu peperangan yang tidak kalah dengan Daud dan tidak kalah dengan Raja Salomo, yaitu kita berperang melawan diri kita sendiri. Kita berperang melawan kelemahan kita. Kita berperang melawan selera kita. Kita berperang melawan emosi kita, melawan kesombongan kita. Berperang bagaimana caranya kita harus bisa mampu untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita berperang melawan dosa-dosa kesayangan kita yang terbentuk oleh karena jaringan neuron yang sudah lama dan kita lakukan secara berulang-ulang. Kita mempunyai jaringan yang berbeda. Kita mempunyai musuh yang berbeda. Tetapi musuh itu ada di dalam diri kita. Dan untuk memenangkan semua peperangan itu, kita tidak perlu banyak senjata. Kita hanya perlu satu senjata, yaitu senjata hikmat. Kita perlu memiliki hikmat yang artinya kita bisa untuk memilih mana yang baik bagi kita untuk memenangkan satu peperangan. Di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ada satu cerita yang sangat menarik mengenai Maria dan Marta. Ayat 38, Lukas Fatsal yang ke-10 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia menolong aku. Sangat menarik sekali jawaban daripada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi dikatakan, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan katakan apa? Hanya satu yang perlu. Sementara Marta sibuk melakukan banyak hal untuk mendapatkan kebahagiaan. Dia pikir dengan melayani dia bisa bahagia. Dan Yesus mengatakan hanya satu yang perlu dilakukan. Kita tidak perlu membuat satu list yang panjang setiap awal tahun. Kita hanya perlu datang ke kaki Tuhan seperti Maria dan belajar dari firman-Nya. Kita hanya perlu mengizinkan firman Tuhan untuk mengubah seluruh jaringan neuron di dalam otak kita. Sehingga kita akan mendapatkan hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Ada satu kisah lagi yang sangat menarik dari Alkitab menceritakan tentang satu orang muda yang sangat kaya. Lalu pemuda itu datang kepada Yesus. Dan kemudian dia bertanya satu pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan yang mungkin kita tanyakan semua orang kepada Tuhan. Yaitu, bagi apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup? Dan Yesus katakan, turuti semua hukum Tuhan. Orang muda itu menjawab, semua sudah saya lakukan. Apa lagi yang kurang? Dalam Markus 10 ayat 21. Dikatakan Yesus memandang pemuda itu. Lalu dia menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu.
Yesus tidak mengatakan satu daftar kekurangan pemuda itu. Dia bilang hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Yesus menjawab, mengatakan bahwa hanya ada satu kekuranganmu. Dia katakan kepada pemuda itu, hanya satu kekuranganmu. Pemuda itu berpikir bahwa kekayaannya akan bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Namun dia juga merasa masih ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Masih ada satu lubang di dalam hatinya yang tidak bisa ditutupi oleh seluruh harta yang begitu banyak yang dia miliki. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus untuk menemukan satu cara. Mungkin ada sesuatu lagi yang harus dia lakukan supaya dia bisa mendapatkan satu hidup yang kekal, satu kebahagiaan yang sejati. Tetapi Yesus tidak memberikan dia tips yang banyak. Yesus katakan hanya satu kekuranganmu yang harus dia lakukan, yaitu menjadikan Tuhan sebagai Allahnya dan bukan harta sebagai Allahnya. Tuhan katakan, jangan berikan hatimu kepada hartamu dan serahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan demikian, Tuhan bisa melakukan sesuatu. Dia bisa membentuk jaringan neuron yang baru di dalam otak kita. Yang kita perlukan hanya mengizinkan Tuhan untuk membongkar semua jaringan-jaringan buruk, jaringan sel otak kita yang sudah kita bentuk dari tahun ke tahun, yang membawa kita kepada kesengsaraan. Kita izinkan dia untuk membentuk jaringan yang baru. Dan itu hanya bisa dilakukan hanya satu cara, yaitu datang kepada Tuhan, duduk di kakinya, dan izinkan firman-Nya untuk mengubah hidup kita. Izinkan firman Tuhan untuk membentuk jaringan neuron baru yang akan memberikan kita hikmat, tahu membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Dan yang lain-lainnya akan menyusul kemudian. Hikmat dari Tuhan itulah yang akan membongkar seluruh jaringan neuron lama kita dan membentuk jaringan neuron yang baru dalam hidup kita. Kitab Roma 12:2 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan bunimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan katakan kita harus memperbaharui pikiran kita. Dan ada satu cabang ilmu baru dalam kedokteran dinamakan sebagai neuroplasticity. Itu adalah satu kemampuan jaringan saraf di dalam otak untuk berubah melalui pertumbuhan, melalui reorganisasi. Dan perubahan itu adalah untuk membentuk sebuah jaringan yang baru. Itulah wisdom. Itulah hikmat yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita tidak perlu satu list yang panjang sepanjang tahun untuk kita rubah dan kemudian kita gagal di pertengahan tahun. Setiap pagi yang Anda perlukan hanya melakukan satu hal, yaitu menyerahkan hidup kita untuk diambil alih oleh Roh Tuhan. Dan pada saat Roh Tuhan mengambil alih pikiran kita, Dia akan membentuk jaringan neuron yang penuh hikmat. Dan yang lain-lain akan menyusul. Kita akan mampu untuk memaafkan orang lain. Kita akan mampu meninggalkan kejahatan kita. Kita mampu makan sehat. Kita mampu berolahraga. Sehingga dengan demikian rumah tangga kita akan dipulihkan, kesehatan kita akan dipulihkan, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati oleh karena hikmat yang kita miliki dari Tuhan. Sehingga jika tahun baru tiba, Anda hanya perlu satu resolusi tahun baru, yaitu membentuk satu jaringan neuron yang baru, yaitu jaringan neuron hikmat surgawi. Yang lain akan menyusul. Di dalam Yesaya 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Itulah jaringan saraf yang baru yang Tuhan akan ubah di dalam hidup kita. Dan kita hanya bisa dapatkan itu jika kita izinkan akan roh Tuhan, firman Tuhan masuk ke dalam pikiran kita dan membentuk satu jaringan neuron yang baru. Kolose 3 ayat 5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu,
nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9 mengatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. So sekalian, manusia lama itu adalah jaringan otak kita yang lama. Kita tinggalkan, kita bongkar. Bagaimana caranya? Dengan mengizinkan Tuhan membentuk jaringan yang baru. Itulah satu-satunya cara di mana kita bisa mengatasi semua kelemahan kita saat kita mau membentuk manusia yang baru, jaringan yang baru. Dan Tuhan akan menolong kita untuk supaya kita bisa menjadi satu manusia yang baru, hati yang baru, otak yang baru. Dengan demikian kita akan sembuh dari semua penyakit kita. Kita akan memperoleh satu kebahagiaan yang sejati. Oleh karena Tuhan akan menolong kita mempunyai satu kebiasaan yang baru, otak yang baru, dan hidup yang baru. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami tahu kami manusia yang lemah. Dengan semua kebiasaan, jaringan-jaringan neuron yang selalu membawa kami kepada kesusahan, kepada penderitaan. Dan hari ini Alkitab telah membawakan satu kabar yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan mampu untuk mengubah hidup kami dengan satu cara, yaitu merubah jaringan otak kami. Dengan demikian kami memiliki hikmat untuk meninggalkan semua dosa-dosa kesayangan kami, meninggalkan semua jaringan neuron yang lama, dan kami akan memperoleh satu kebahagiaan sejati oleh karena kami mempunyai satu jaringan neuron yang penuh hikmat yang berasal dari Tuhan. Ampuni dosa kami, biarlah kami berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.